Shalom, selamat malam jemaat yang dikasih Tuhan. Mari datang kepada Tuhan malam hari ini bersama-sama bawa hati, bawa syukur, bawa penyembahan yang terbaik. Pastikan setiap kita hari ini ambil posisi yang terbaik dan siapkan hati untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Tundukkan kepala kita bersama-sama, saudaraku, kita sehati berdoa. Kami mengucap syukur malam hari ini buat setiap kebaikan Tuhan, kasih setiamu Tuhan, pemeliharaanmu atas hidup kami. Bahkan semua berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah bisa kami hitung, yang tidak pernah bisa kami ukur, memelihara kehidupan kami. Malam hari ini bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami membangun mezbah kami menghampiri Engkau, kami menjumpai Tuhan, kami menyembah Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mari lawatan-Mu boleh menjamah setiap kami, melawat kami, bahkan memulihkan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap menyembah Engkau, kami siap menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya pribadi yang kami rindukan, satu-satunya pribadi yang kami nanti-nantikan. Haleluya, amin. Jiwaku
buatku merdeka, buatku merdeka, buatku terbebas. Hadirat-Mu Tuhan, beri kemenangan, beri pengampunan, beri kesembuhan. Ya kami terima Tuhan, kami terima kuasa hadirat-Mu, kami terima. Sama-sama nyanyikan ini Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kalau sampai pada hari ini kami masih boleh beribadah walaupun secara online, tapi kami percaya Engkau hadir di setiap ibadah-ibadah kami. Kami siap dengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu menjadi tuntunan buat hidup kami, firman-Mu yang menguatkan iman kami Tuhan. Dan kami percaya lewat kebenaran firman-Mu Tuhan kami bisa melangkah untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup kami. Kami siap dengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, senang banget bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu semuanya dalam ibadah Lamongan Blessing kita pada malam ini. Saya percaya semuanya dalam penyertaan Tuhan, amin. Mungkin kondisinya hari-hari ini sangat berat. Ada sebagian dari kita yang ngalamin sakit penyakit, ada yang ngalamin masalah. Tapi saya mau katakan, kita punya Allah yang hebat, amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kepada kita kekuatan, amin. Oleh karena itu, jangan takut, jangan khawatir karena kita punya Allah yang hidup. Bapak Ibu, malam ini saya akan lanjutkan kembali satu rangkaian yang Tuhan mau siapkan buat kita jemaat di sini. Saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan sebuah pasukan yang luar biasa, sebuah tentaranya Allah yang luar biasa, dan saya yakin kita semua jemaat di sini akan dipakai Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Kalau beberapa bulan yang lalu saya sempat sharing bahwa Tuhan mau kita jadi orang-orang yang tidak patah semangat, kita jadi orang-orang yang enggak kering rohani kita. Tuhan mau kita enggak jadi orang-orang yang kerohanian kita mati, tapi Tuhan mau kita bangkit. Dan beberapa minggu yang lalu saya juga dapatkan bahwa Tuhan panggil kita enggak cuma sebagai anak-anak aja, tapi sebagai pasukannya Dia, sebagai tentara-tentaranya Allah. Dan malam ini saya mau bawakan sedikit tentang cara hidup pasukannya Allah. Saya cuma ambil dua aja. Yang pertama cara hidup pasukannya Allah, yang pertama adalah tidak memusingkan tentang penghidupannya. Dan yang kedua tidak kekanak-kanaan. Malam ini saya akan bahas yang pertama ini dulu. Tentang cara hidup pasukan-pasukannya Allah. Tentang cara hidup prajurit-prajuritnya Tuhan. Kita mau lihat dulu sebentar dalam surat 2 Timotius pasal yang kedua.
ayat yang ketiga dan keempat bicara seperti ini. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Haleluya. Bapak Ibu, Rasul Paulus menulis surat buat Timotius. Dia katakan kayak gini sama Timotius, "Hei, ayo kamu ambil bagian, ayo kamu menderita, ikut sebagai prajuritnya Tuhan Yesus, prajuritnya Yesus." Dan dikatakan yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang itu enggak memusingkan dirinya soal penghidupannya. Nah, ketika saya coba lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata memusingkan itu apa sih? Ketika saya lihat di situ, kata memusingkan itu punya arti lain seperti ini. Menyusahkan, kemudian membingungkan, atau bersusah hati. Kalau boleh saya coba ringkaskan mungkin khawatir, takut. Jadi dikatakan di sini memusingkan penghidupan itu berarti kita nggak boleh khawatir, kita nggak boleh takut, kita nggak boleh bersusah hati tentang penghidupan kita. Kemudian kalau kata penghidupan, saya coba cari lagi juga di Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan bahwa arti dari penghidupan itu sama dengan pemeliharaan hidup atau sama dengan mata pencaharian. Kalau kita gabungkan secara gampangnya aja, dikatakan bahwa seorang prajurit itu nggak boleh susah hati, nggak boleh khawatir, nggak boleh takut tentang bagaimana dia hidup, tentang pemeliharaannya hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita lihat tentara-tentara, misalnya tentara Indonesia, TNI, ketika dia dapat surat, waduh Doni, kamu nanti bertugas di Papua. Waduh, kalau saya prajurit yang baik saya akan ngomong siap. Tapi kalau saya prajurit yang nggak baik saya ngomong waduh di Papua Tuhan. Kok Papua sih Pak? Saya maunya di Jakarta. Kenapa? Jakarta banyak mallnya, bisa ketemu artis. Di Papua aduh kan banyak hutannya kayak gitu. Tapi seorang prajurit yang siap, prajurit yang punya kualitas yang luar biasa, dia akan katakan saya siap dimanapun saya ditempatkan. Seorang prajurit yang baik, dia nggak khawatir, dia nggak takut tentang pemeliharaan hidupnya. Oleh karena itu hari ini saya mau katakan ini, Tuhan mau pakai kita, Tuhan panggil kita jadi sepasukannya yang luar biasa, menjadi pasukan-pasukan Allah yang luar biasa. Ketika saya coba renungkan kata-kata ini tentang pemeliharaan hidup, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di rekaman Lamongan Blessing sebelum saya, ada Kak Yohana yang sampaikan. Kak Yo sampaikan tentang providensia Allah, itu luar biasa banget. Kak Yo sampaikan sebagai seorang guru, dia sampaikan detail banget bagaimana Tuhan pelihara hidup kita. Hari lepas hari Tuhan pelihara kita. Oleh karena itu saya nggak akan panjang lebarkan tentang pemeliharaan ini, tapi saya mau katakan kayak gini. Kalau engkau dipanggil menjadi pasukannya, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir tentang pemeliharaan hidup kita. Jangan pusing dengan penghidupan kita. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25, gak usah dibuka, percaya aja ada di sana. Dikatakan sepintas di situ Tuhan ngomong, kamu jangan khawatir dengan apa yang kamu makan, dengan apa yang kamu minum dan apa yang kamu pakai. Hari-hari ini saya mau katakan, ini loh kuncinya. Tuhan mau kita menjadi pasukan-pasukan yang kuat, pasukan yang luar biasa. Jangan takut dengan hidup ini, jangan khawatir tentang penghidupannya. Bapak Ibu bisa nanti coba lihat di rekamannya, ada Kak Yu yang sampaikan di situ tentang providensia Allah, luar biasa. Itu dalam banget penyampaiannya, Bapak Ibu bisa lihat di situ. Nah, ini yang jadi alasan yang saya mau sharingkan malam ini. Kenapa sih Rasul Paulus ngingatin Timotius supaya dia nggak bingung, supaya dia nggak khawatir, supaya dia nggak takut tentang penghidupannya. Kita mau belajar sama pasukannya Tuhan yang pertama, tentara-tentaranya Tuhan yang pertama ada di bumi. Kita lihat dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang 10. Kita lihat ini tentang bangsa Israel.
Keluaran 14 ayat yang 10 bicara seperti ini. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ayat 12 saya lanjutkan sedikit. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Bapak Ibu, ternyata Tuhan pengen kita nggak jadi khawatir tentang hidup kita. Karena apa? Ketika kita takut tentang hidup kita, ketika kita khawatir tentang masa depan kita, ketika kita mulai bersusah hati tentang saya mau makan apa, saya mau pakai baju apa, saya mau minum apa. Ketika kita mulai khawatir, ketakutan itu mulai masuk. Firman Tuhan mencatat ada dua hal yang kita dapat belajar dari sini. Yang pertama, ketika ketakutan itu menyerang, kita akan jadi orang-orang yang mudah bersungut-sungut. Kita lihat bangsa Israel mulai bersungut-sungut. Loh Musa, gak ada tah di Mesir kuburan. Orang kita ukurannya cuma 2 meter kali berapa meter aja loh, masa gak ada sih? Sampai engkau bawa kami ke padang gurun ini. Ketika ada masalah, ketika ada tantangan dalam hidup, ketika kita takut, keluarlah persungutan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mulai menyalahkan Tuhan dan sesamanya. Kita lihat bangsa Israel, ketika mereka takut, dia noleh ke belakang. Waduh, ada orang Mesir nih lagi ngejar. Dia lihat ke depan, waduh, ada laut di sana. Dia mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa engkau bawa kami keluar? Dia mulai katakan sama Musa, kenapa engkau bawa kami keluar? Hari-hari ini kita gampang sekali lihat. Orang-orang yang dalam kondisi terjepit, kita bisa lihat. Mereka adalah orang-orang yang gampang bersungut-sungut dan gampang nyalain orang-orang di sekitarnya, bahkan nyalain Tuhan. Itu respon orang-orang yang mulai ketakutan dalam hidupnya. Bapak Ibu, saya mau katakan gini, seharusnya bangsa Israel nggak perlu takut. Karena sebelum mereka berjalan keluar, mereka sebenarnya udah lihat banyak pertolongan Tuhan, benar kan? Tulah 1 sampai tulah yang sekian bangsa Israel dilalukan. Bahkan sebelum mereka berjalan keluar, ketika anak-anak sulung orang-orang Mesir pada mati semua, bangsa Israel dilalukan dari malapetaka itu. Tapi ketika mereka dihimpit, ketika mereka tertekan, mereka ngelihat ke depan ada laut, di belakang ada pasukan Mesir, mereka mulai lupa bahwa mereka punya Tuhan yang luar biasa. Mereka mulai lupa pertolongan Tuhan yang kemarin-kemarin. Mereka cuma melihat, loh kenapa kami dibawa ke sini? Untuk apa kami di sini? Untuk apa kami mati di padang gurun? Saya mau katakan hari-hari ini banyak orang yang seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kita takut. Tuhan, situasi hari-hari ini sangat mencekam banget Tuhan. Kami yang sedang berusaha kerja takut. Kami yang gak kerja pun juga bingung nanti gimana makannya. Tapi saya mau katakan tantangan sebesar apapun. Kalau kita mau ingat kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu nanya sama saya, Don kamu gak takut dengan kondisi seperti ini hari-hari ini? Apa kamu gak khawatir? Saya mau katakan saya takut, saya khawatir. Berapa bulan yang lalu ada teman kerjanya di klinik di Lamongan sini, dia kerja di klinik. Dia datang ke rumah sambil sharing, bukan saudara sepupu kita, dia sharing sama kita, dia ngomong, aku takut kok. Kenapa takut kayak gitu? Iya, setiap hari ada banyak orang tanda COVID datang ke klinikku. Mereka datang, waduh. Dan saya nggak tahu Tuhan mulai bicara lewat hati saya ngomong, loh kamu tuh harusnya bersyukur. Loh kok bisa bersyukur kok? Iya. Kamu perawat, kamu tahu yang datang ke tempatmu adalah orang-orang sakit.
Ya iyalah kok, nggak mungkin lah orang sembuh ke tempatku. Iya, kamu harus bersyukur. Ketika engkau tahu ada orang sakit datang ke tempatmu, kamu harus jaga-jaga. Mulai banyak minum vitamin, mulai jaga pola makanmu, pola istirahatmu, pakai perlengkapan APD yang benar. Iya toh? Oh iya ya kok. Loh, kalau kamu bandingkan sama saya ngomong kayak gitu. Saya di toko nggak tahu yang datang beli itu orang sembuh atau orang sakit, saya nggak tahu. Tapi kamu tahu yang datang orang sakit. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mau bicara, mari kita saling mendoakan satu sama yang lain. Kita yang punya toko, yang bekerja sering ketemu orang, seperti orang-orang yang sering ada di pasar dan sebagainya, kita saling mendoakan. Karena apa? Kita nggak tahu orang itu sakit atau enggak, kita nggak ngerti. Tapi satu hal, setiap kali kami mau berangkat ke toko, walaupun sampai di toko saya selalu berdoa, Tuhan tutup bungkus kami dengan darah-Mu. Lalukan Tuhan sakit penyakit ini dari kami Tuhan. Oleh karena itu saya mengatakan, saya takut, saya khawatir, tapi saya nggak mau berhenti di situ. Saya nggak mau yang keluar dari mulut saya persungutan. Saya nggak mau menyalahkan Tuhan dengan situasi ini. Tapi saya mau belajar, Tuhan tolong saya. Bapak Ibu, ketika kita mulai bersungut-sungut, ketika kita mulai menyalahkan Tuhan, ada sesuatu yang terjadi. Coba kita lihat dalam kitab Bilangan pasal yang ke-21, Bilangan pasal yang ke-21, di situ kita bisa baca, nanti Bapak Ibu baca ayat ke-4 sampai ayat yang ke-9, tapi saya akan ambil baca ayat yang ke-5 dan 6 aja. Firman Tuhan katakan kayak gini, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memanggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Bapak Ibu, ketika kita mulai bersungut-sungut, ketika kita mulai menyalahkan Tuhan, ketika kita mulai menyalahkan orang lain dengan kondisi yang kita hadapi hari-hari ini, saya mau katakan gini, hati-hati, ada ular-ular yang siap menggigit kita. Siapa ular-ular itu? Ular-ular itu kita tahu, ular lambang dari si iblis. Saya mau katakan hati-hati, firman Tuhan katakan dalam Yohanes 10 ayat 10, dikatakan bahwa pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ketika kita mulai bersungut-sungut, ketika kita mulai menyalahkan Tuhan, iblis masuk. Iblis mulai mencuri iman kita. Iblis mulai mencuri kepercayaan kita sama Tuhan. Iblis mulai mencuri janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Dan iblis mulai membunuh iman kita. Dan akhirnya kita binasa. Hati-hati ini. Saya nggak tahu kenapa harus sampaikan ini. Mungkin keras hari-hari ini. Tapi saya mau katakan hati-hati. Ketika kita mulai bersungut-sungut, kita sedang membuka celah untuk iblis masuk. Seperti orang yang mulai katakan sama pencuri, pencuri ayo masuk ke rumahku. Hei perampok ayo masuk ke rumahku, aku bukakan pintu. Demikian pula ketika kita mulai bersungut-sungut, kita mulai menyalahkan Tuhan. Kita menyalahkan orang lain di sekitar kita. Kita sedang membuka pintu untuk iblis masuk. Dan iblis katakan dalam Yohanes dikatakan tadi, dia akan mencuri, dia akan membunuh dan membinasakan. Hati-hati Bapak Ibu. Hari-hari ini kalau kita nggak waspada, kita bisa terbunuh kerohanian kita. Kalau kita nggak waspada, iman kita akan mati. Padahal Tuhan pengen kita jadi pasukan yang luar biasa. Tuhan mimpikan pasukannya yang dahsyat muncul di antara kita hari-hari ini. Tapi ketika kita mulai bersungut-sungut, ketika kita mulai menyalahkan Tuhan, hati-hati dengan hal ini. Saya teringat sebuah peristiwa yang luar biasa. Di dalam Matius 14, kita akan buka sebentar. Matius pasal yang ke-14, ini luar biasa banget. Kejadiannya hampir sama dengan bangsa Israel. Dalam Matius pasal yang ke-14, Bapak Ibu bisa baca nanti mulai ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Sesuatu yang luar biasa yang hari-hari ini
seperti yang dialami oleh bangsa Israel tadi. Dalam kisah ini dikatakan perikopnya Yesus berjalan di atas air. Mungkin kita udah dengar ceritanya ketika itu selesai Tuhan Yesus pelayanan memberi makan 5.000 orang, kemudian mereka disuruh pulang, udah kenyang pulang ya, mereka pada pulang. Kemudian murid-muridnya, Yesus ngomong sama muridnya, udah kamu jalan dulu aja. Loh guru mau kemana? Saya mau doa. Ayat yang ke-23, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Selesai pelayanan, Tuhan Yesus menyendiri berdoa mencari Tuhan, mencari Bapanya. Dan ketika murid-muridnya mulai jalan, dikatakan mulai ayat yang ke-24, perahunya mulai beberapa mil melewati pantai, tiba-tiba datang angin sakal, tiba-tiba datang angin ribut. Dan dikatakan kapalnya terombang-ambing. Tapi firman Tuhan ini luar biasa loh. Ketika perahu itu terombang-ambing, tidak ditulis itu murid-muridnya jadi takut, enggak. Tapi murid-muridnya enggak takut karena mereka para nelayan. Mereka udah terbiasa dengan itu semua. Mereka enggak takut. Tapi yang lucu ini, ayat yang ke-25 saya akan bacakan. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27 dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah ini aku, jangan takut. Loh ketika kapalnya goyang, ketika kapalnya kena angin, mereka enggak takut loh. Enggak ditulis mereka takut, enggak. Tapi mereka ketika lihat Yesus jalan di atas air, mereka takut dan katakan itu hantu. Tapi kita punya Allah yang luar biasa. Dikatakan Yesus ngomong, enggak usah takut, ini aku. Nah ini ayat yang saya mau sampaikan. Kemudian ayat yang ke-28, kemudian Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Petrus ngomong, Tuhan kalau engkau Tuhan, bawa aku jalan di atas air. Kemudian dikatakan, ayo datang, jalanlah ke sini. Kemudian ayat yang ke-30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelamlah. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Kita lihat Bapak Ibu, ketika Petrus melangkah keluar dari perahunya, dia mulai takut. Dan ketika dia mulai tenggelam, dia mulai katakan, Tuhan tolong aku. Suatu yang luar biasa, ketika dia mulai tenggelam, dia enggak bersungut-sungut, dia enggak menyalahkan Tuhan. Tapi dia langsung katakan, Tuhan tolong aku. Hari-hari ini Bapak Ibu, ini waktunya kita sama-sama mau berteriak sama Tuhan. Tuhan tolong aku. Kami takut Tuhan, kami enggak mampu Tuhan. Ini waktunya kita sama-sama seperti Petrus, pegang tanganku Tuhan. Karena aku enggak mampu. Amin. Bapak Ibu, saya sebelum tutup saya punya kesaksian yang luar biasa. Yang kami alami dalam keluarga kami. Tahun 2019 kemarin akhir ketika COVID mulai tinggi, kami dapat kabar bulan September kalau nggak salah, adik kami yang di Jakarta, Tuhan diberi anak. Jadi tiba-tiba dia telepon, Ci, aku positif. Kita kaget, wih positif sekarang itu apa? Positif corona atau positif yang lain? Kita bingung kan. Aku positif, hamil. Tapi dengan wajah yang penuh ketakutan. Loh, kenapa kamu takut? Katanya COVID nggak boleh hamil, Ci. Ya udahlah Tuhan emang kasih kamu anak, ya udah bersyukur. Dan kita ingetin kamu jangan keluar, kamu jangan kemana-mana, tetap aja stay di rumah. Dan singkat cerita, tiba-tiba dia kena virus itu. Dalam kondisi hamil yang besar, dia kena virus corona dan dia punya sakit bronkitis. Dalam kondisi yang sangat mengerikan, sangat mendesak banget, sangat menakutkan. Kita cuma bisa, ayo kita berdoa. Setiap malam kita berdoa lewat video call, kita berdoa, dia cuma bisa nangis dengan sesek, gak bisa nafas. Tapi dia terus berseru sama Tuhan, kita ajari berseru sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Dan lewatin masa-masa yang sukar. Sampai tekanan oximeter, oksigennya itu sampai 80 sekian, sangat berat untuk bernafas. Sampai pakai tabung oksigen segala. Tapi saya mau katakan bahwa ketika dia berusaha cari Tuhan, minta pertolongan Tuhan,
Tuhan yang sanggupkan. Sampai kemarin tanggal 8 kemarin lahir ponakan saya yang luar biasa. Tuhan kasih hadiah yang luar biasa. Bayi yang luar biasa, beratnya 4 kilo, cewek luar biasa banget. Dan Tuhan buktikan bahwa Tuhan sanggup tolong kita apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama jangan bersungut-sungut hari-hari ini. Jangan menyalahkan Tuhan dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Mulai angkat tanganmu dan katakan, Tuhan tolong aku. Seperti adik saya, dia dapatkan mujizat. Dia dapatkan anaknya lahir dengan selamat. Anaknya lahir dengan luar biasa cantiknya. Dan demikian pula kita, Tuhan pasti memberi yang terbaik buat hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu malam ini. Di saat yang sangat genting seperti ini Tuhan, di saat-saat yang berat seperti ini Tuhan, ajari kami untuk jadi orang-orang yang tidak bersungut-sungut Tuhan. Ajari kami untuk tidak menjadi orang-orang yang menyalahkan Engkau, menjadi orang-orang yang menyalahkan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Tapi biarlah kami menjadi orang-orang yang selalu berharap, meminta pertolongan-Mu, berpegang pada janji-janji-Mu Tuhan. Supaya iman kami tetap bertahan, iman kami tetap kuat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat ibadah malam ini. Kiranya Engkau yang terus menguatkan iman kami. Dan aku percaya di dalam nama Yesus segala perkara dapat kami tanggung. Di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Setiap kita diberkati firman Tuhan malam hari ini, sepakat bilang amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini bersama-sama. Satu kali lagi mari datang pada Tuhan. Nyatakan, deklarasikan bersama-sama bahwa sampai selama-lamanya hanya Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Katakan selamanya. Ya, puji Tuhan, kita sudah terima firman Tuhan malam hari ini yang luar biasa. Mari sama-sama kita siapkan hati kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat rangkaian kasih karunia buat ibadah kami. Malam hari ini dari awal pertengahan sampaikan Tuhan sudah pimpin. Terpuji-pujilah nama-Mu, kiranya mohon pengurapan berkat kasih karunia-Mu turun atas setiap kami. Firman Tuhan yang sudah kami dengar dimanapun umat-Mu berada saat ini, semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, pakai lebih hari lebih luar biasa nama-Mu yang dipermuliakan. Terpuji-pujilah nama-Mu, kiranya berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yaitu Tuhan kami Yesus Kristus dicurahkan dengan limpahnya atas kami. Mulai malam hari ini esok bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.